Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi yang merupakan titik peralihan pelayanan Tuhan Yesus dari Galilea ke Yerusalem. Dan setelah itu kita memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan Rabu Abu. Di masa-masa Prapaskah kita diajak untuk memperingati dan memaknai kasih Allah melalui penderitaan Kristus Tuhan bagi dunia ini. Bersamaan dengan itu kita juga diajak untuk bersyukur kepadanya yang telah menyertai perjalanan pelayanan gereja Protestan di Indonesia sepanjang 417 tahun. Marilah kita menghayati kasih Allah ini dengan beribadah kepadanya. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Hendra B. Dores, Sarjana Teologia. Berawal dari Benteng Victoria di Ambon, Maluku, ketika untuk pertama kalinya ibadah Protestan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1605. Momen ini kemudian diperingati sebagai hari kelahiran The Protestant Kerk in Netherlands in the PKNI. Dan pada tahun 1948 The Protestant in Netherlands in the PKNI di Indonesia akan menjadi Gereja Protestan di Indonesia GPI. Gereja Protestan di Indonesia GPI yang adalah ibu dari 12 gereja bagian mandiri GPM hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia tercinta, yakni Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gereja Protestan Maluku, Gereja Masehi Injil di Timor, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Gereja Protestan Indonesia Donggala, Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo, Gereja Protestan di Buol Toli-Toli, Gereja Kristen Luwuk Banggai, Gereja Protestan Indonesia di Papua, Indonesia Evangelis Christian Church Indonesia, Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan, dan Gereja Masehi Injili di Talaut. Dalam keberagaman suku, budaya dan bahasa yang merupakan anugerah Allah ini, GPI terus melangkah dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun pandemi COVID-19 yang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun ini belum juga memberi tanda-tanda akan berakhir Omikron yang merupakan varian baru dari virus corona, terus mengalami kenaikan di beberapa wilayah tanah air. Hal ini mengingatkan kita betapa rapuhnya kita di tengah-tengah pergumulan ini. GPI bersama 12 GBM terus diutus mewujudkan misi Kristus, pemulihan bagi dunia ciptaannya. Umat Allah, dalam suasana hati yang penuh syukur, marilah kita berdiri dan menyambut Dia, Sang Kepala Gereja Yesus Kristus. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu.
dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya, ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala alam. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih, persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Kita mulai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara umatnya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Nats pembimbing kita berkata di dalam Mazmur pasal 5 ayat 12, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selamanya karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahannya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Umat Allah, dengan penuh penyesalan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan kepala yang tertunduk dan dengan hati yang penuh penyesalan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami seringkali melanggar firman-Mu. Kami menduka citakan Roh-Mu yang kudus dengan membiarkan hati kami dikuasai oleh amarah dan dendam, iri hati dan benci. Pikiran kami merancangkan hal-hal yang jahat, mulut kami mengucapkan kata-kata kotor dan sumpah serapa. Kehidupan kami tidak menjadi saksi Kristus. Ya Allah, kasihanilah dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Bagi saudara-saudara yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan. Berdasarkan Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Umat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan tetap sertamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Tuhan Yesusku, Kaulah sumber hidupku, hanya padamu hidupku sepenuhnya. Kau pelindungku, itulah harapanku. Dalam gumulku, aku selalu berserah. Bimbinglah aku, tuntun langkahku, ajarlah aku patuh padamu. Tuhan Yesusku, karena teladanmu, langkahku benar, takkan pernah tersesat. Umat Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita membukakan firman Tuhan yang akan dibacakan sebentar. Dan dengan Alkitab yang terbuka di hadapan kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas kasih sayang-Mu sehingga kami masih boleh ada, sehingga kami masih ada sampai dengan saat ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar hamba-Mu dan umat-Mu bisa menikmati hadirat-Mu melalui pemberitaan firman-Mu saat ini. Diamkanlah semua suara yang ada di dalam hati kami, agar kami hanya mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18 yang menyatakan, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama,
itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka mereka diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, Shalom. Saudara-saudara, berdasarkan perikop bacaan firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini yang dirangkaikan dengan HUT GPI 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai dengan 18, maka judul renungan kita, perhatikan, judul renungan kita adalah topeng kemunafikan dibuka agar terlihat kebenaran. Topeng kemunafikan dibuka agar terlihat kebenaran. Itu judul renungan kita pada saat ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, melalui suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berusaha membandingkan pelayanan yang dilakukan oleh Musa di masa perjanjian lama dengan pelayanannya bersama dengan para rasul di masa perjanjian baru. Catatan pertama, melalui bacaan ini Rasul Paulus mencoba untuk membandingkan, tapi tidak untuk memburuk-burukan. Itu catat saudara ya, membandingkan antara pelayanannya dengan pelayanan Musa, pelayanannya sebagai rasul-rasul di zaman perjanjian baru dan pelayanan Musa di zaman perjanjian lama, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, adapun hal yang diperbandingkan, apa yang diperbandingkan Pak Pendeta? Kenapa harus diperbandingkan? Itu pertanyaan buat saudara dan saya. Hal yang diperbandingkan oleh Rasul Paulus dengan pelayanan yang dilakukan pada zaman Musa adalah, pada zaman Musa, saudara perhatikan, pada zaman Musa, hukum dan peraturan mengandung tindakan hukum yang menakutkan, sehingga manusia melakukannya di bawah tekanan. Karena ada rasa takut, saudara-saudara, pada Musa ya, pada zaman Musa. Hukum dan peraturan itu mengandung hukuman. Kalau tidak dilakukan, pasti dapat hukuman. Jelas sampai di situ? Karena itu umat manusia di zaman perjanjian lama, mereka melakukan perintah Tuhan dengan dasar tekanan. Ada tekanan, karena kalau saya sampai melakukan hukum itu, dong dapat hukum. Begitu kira-kira ya. Nah, saudara-saudara, karena itu tidak ada ketulusan hati di dalam melaksanakan hukum-hukum Tuhan pada zaman perjanjian lama ya. Mereka melakukannya dengan penuh kepura-puraan, dengan penuh kepalsuan. Mereka melakukannya hanya untuk menutupi aib mereka. Jadi perjanjian lama itu, menurut Rasul Paulus, umat Tuhan pada perjanjian lama itu penuh dengan kepalsuan. Ada topeng-topeng kemunafikan yang dipakai, saudara. Itulah yang hendak dibandingkan. Lalu bagaimana dengan umat Tuhan yang harusnya yang ada di perjanjian baru? Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini ya berbeda dengan yang dituliskan dalam umat Tuhan, kepada umat Tuhan di zaman perjanjian baru, yang tidak lagi dituliskan di loh batu,
Tapi perjanjian atau peraturan atau firman Tuhan itu sudah dituliskan di dalam hati, di dalam loh hati kita dan daging kita. Dan firman itu sudah ada menyatu di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Sehingga hukum atau firman-firman Tuhan itu tidak hanya sebatas disampaikan dalam bentuk hukum ataupun aturan, tetapi melalui pengajaran yang memberikan pengertian dan pemahaman tentang kebenaran yang sesungguhnya, sehingga umat Tuhan di zaman perjanjian baru ini diharapkan, perhatikan, diharapkan ketika umat Tuhan dalam perjanjian baru ini melaksanakan apa yang ada dalam firman Tuhan ini, itu dilaksanakan dengan tulus, dilaksanakan dengan kemurnian hati, bukan dengan kepura-puraan. Ambil contoh saja, ambil contoh. Ketika saudara dan saya rajin beribadah, setiap minggu saya yang pernah alfa, bahkan duduk di depan, itu harus dengan niat yang tulus, bukan mau cari-cari muka. Itu saudara. Harus ada bedanya antara perjanjian lama dengan umat Tuhan yang ada di perjanjian baru. Bedanya karena apa, Pak Pendeta? Karena waktu di perjanjian lama, hukum itu ditulis di loh batu. Masih ingat 2 loh batu? Ya. Di perjanjian baru, Yesus sendiri ada di dalam hati saudara dan saya. Amin. Iya. Karena itu harus ada ketulusan, ada kemurnian, ya. Umat Tuhan di zaman perjanjian baru ini diharapkan diminta kesadaran diri serta keberanian dari kita untuk selalu hidup dalam kemurnian iman, selalu hidup dalam kejujuran dan ketulusan, hidup menghindari topeng-topeng kemunafikan atau selubung kepalsuan yang kita pakai menutup-nutupi aib atau kejahatan kita atau kesalehan atau ketidakbenaran kita di hadapan Tuhan. Itulah yang harus saudara dan saya jiwai sebagai umat di perjanjian baru. Itu, ya. Jadi saudara dan saya diminta oleh karena kuasa Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan saudara dan saya dan menjadi serupa dengan Allah, saudara dan saya beribadah, saudara dan saya melakukan isi firman Tuhan dengan tulus, bukan menutupi ketompung busuk, kata orang Ambon begitu toh, bukan tutup katorampung aib, ya, bukan menjadi manusia-manusia purba yang pura-pura baik, tetapi di belakang onosel, di belakang tarkaruang, gitu orang umum bilang tuh. Ini yang mau diminta saudara-saudara. Ya, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, itu saja yang menjadi pemahaman Alkitab kita dari ayat bacaan ini. Apa yang menjadi latar belakang? Jadi Rasul Paulus mau membandingkan, mau mengingatkan bahwa umat Tuhan di zaman perjanjian baru harus tampil beda. Jangan ada topeng kemunafikan, jangan ada kepalsuan, jangan hidup di dalam kepura-puraan, tapi hiduplah di dalam keberanian, di dalam kemurnian iman. Ya. Karena itu saudara-saudara, maka pengajaran apa yang bisa saudara dan saya dapatkan melalui bacaan firman Tuhan saat ini, saudara? Saya catat di sini ada beberapa pengajaran, saudara-saudara. Yang pertama begini, mari dengan tuntunan kuasa Roh Tuhan, perhatikan, dengan kuasa tuntunan Roh Kudus Tuhan, dengan kerendahan hati, saudara dan saya selalu mau berkata dalam rangka kita hidup dalam kemurnian iman. Perhatikan, dalam rangka kita hidup dengan kemurnian iman, tidak ada kepalsuan, maka marilah dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, saudara dan saya senantiasa mau berkata, Tuhan, selidikilah aku. Coba kita lihat Mazmur pasal 26 ayatnya yang kedua dan Mazmur 139 ayatnya yang ke-23. Mazmur 139 ayat 23 dan Mazmur 26 ayatnya yang kedua. Bapak Ibu jemaat yang sudah bisa mendapatkannya atau teman-teman penatua diaken yang sudah dapat, bisa tolong bantu dong baca buat kita. Mazmur pasal 26 ayatnya yang kedua dan Mazmur 139 ayatnya yang ke-23. Ada Bapak Ibu jemaat yang sudah dapat? Mazmur 26 ayat 2 dulu deh. Silakan berdiri dan baca buat kita. Minta tolong, silakan Ibu. Mazmur 26 ayat 2. Perhatikan baik, saudara.
Iya, ujilah aku, selidikilah aku, dan seterusnya. Ya, jadi di dalam rangka hidup dengan kemurnian, mau hidup dengan kemurnian, mari kita dengan penuh keberanian selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, selidiki aku, ujilah batinku. Apakah aku sepanjang hidupku, sepanjang perjalanan hidupku, dari minggu yang lalu sampai dengan minggu baru ini, apa aku serong enggak? Atau aku lurus-lurus saja? Supaya kita senantiasa hidup di dalam kemurnian iman, ketulusan. Kita harus punya keberanian untuk mengatakan, Tuhan selidiki aku. Lalu Mazmur 139 ayatnya yang ke-23. Sudah dapat? Sudah? Mazmur 139 ayatnya yang ke-23. Kita baca sama-sama. Ibu silakan Ibu, silakan. Ya. Iya. Saudara-saudara, jadi sekali lagi pengajaran pertama, dalam rangka saudara dan saya mau hidup murni di hadapan Tuhan, tulus di hadapan Tuhan. Ibadah kita tidak penuh dengan kepura-puraan, iman kita tidak penuh dengan kepalsuan. Maka yang pertama, kita harus senantiasa berkata, selidiki aku. Nyong, ada lagunya Nyong. Selidiki aku, lihat hatiku. Gimana, ada tahu nggak itu? Kita nyanyi sama-sama, boleh Nyong? Boleh Nyong? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Haleluya. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih. Ya. Jadi dalam rangka kita mau hidup tulus di hadapan Tuhan, hanya orang-orang yang berani berkata, Tuhan selidiki aku setiap hari. Saya kadangkala mengajar, saya kadangkala memberitahukan kepada istri saya, kepada Nyora, setiap malam kami berdua berdoa, dan salah satu kata yang kami berdua pakai adalah, Tuhan selidiki kami berdua, apakah sepanjang hari kami hidup melakukan kehendak-Mu atau tidak. Ketika saudara dan saya berbicara Tuhan selidiki aku, bukan berarti kata orang sombong, bukan berarti kita kuat, tidak. Ketika saudara dan saya berkata Tuhan selidiki aku, itu menyatakan bahwa Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu kelemahan kita, dan kita mau dikoreksi oleh Tuhan. Amin. Iya. Sehingga hidup kita senantiasa lurus di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi saudara, ketika saudara dan saya berkata Tuhan selidiki aku, bukan karena saudara dan saya kuat, bukan karena saudara dan saya hebat. Daud berkata selidiki aku, bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, tapi dia tahu dia banyak kesalahan, dan hanya Tuhan, perhatikan, hanya Tuhan yang mampu memperbaiki kelemahan saudara dan saya. Amin. Ya. Supaya sekali lagi hidup kita senantiasa lurus-lurus saja di hadapan Tuhan. Setiap hari kita harus punya keberanian untuk bilang, Tuhan
selidiki aku dong. Sebagai kepala rumah tangga, mari selidiki aku Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga, mari selidiki aku. Sebagai penatua, sebagai pendeta, sebagai diakan, mari selidiki aku. Supaya aku murni dan aku setia sampai akhirnya. Amin. Karena Tuhan tahu kita punya kelemahan. Dia pencipta kita. Saudara, saya kasih contoh begini. Satu kali ada, saya mau tanya dulu. Tahu mobil Ford, ya kan? Mobil Ford itu pernah booming ya, sampai sekarang termasuk mobil yang mewah kah atau seperti apa? Gitu ya. Nah, saudara-saudara, ada seorang laki-laki yang baru saja membeli mobil Ford, ya. Kemudian dia pakai muter-muter di kompleks rumahnya. Ketika dia sementara muter-muter tanpa dia inginkan, mobilnya itu mogok, saudara. Kemudian dia turun, lalu dia mulai membuka kapnya, lalu dia mulai mengutak-atik. Sekian jam tidak juga berhasil. Tiba-tiba ada seorang bapak yang pakai kuda. Yang pakai kuda menghampiri bapak itu. Bapak yang punya mobil Ford ini, saudara. Lalu bapak itu kemudian turun dari kudanya, lalu ngomong begini, "Tuan, ada yang bisa saya bantu? Mungkin saya bisa memperbaiki mobil Anda." Bapak yang punya mobil Ford ini kemudian melihat bapak ini. Lalu dia punya dalam hati, ini Ambon beta pakai logat Ambon sing bapak. Sing bapak? Sing apa? Lalu yang punya mobil ini dia lihat dari orang biasa. Beta Ambon, beta lahir, beta benteng, orang benteng. Nah, saudara-saudara, dia lihat dari orang biasa toh, katong kalau lihat orang tuh dari ujung kaki sampai ujung rambut balik kembali. Begitu. Dia lihat dari ujung kaki naik sampai kepala balik kembali. Lalu dia pun dalam hati begini, mau bilang tolong beta, dia saja naik mobil, dia naik kuda. Jadi ada sedikit pandang enteng begitu. Nah, saudara, lalu bapak ini tetap ngotot. Bapak ini bilang, saya bisa diizinkan memperbaiki mobil Anda. Lalu karena didesak, akhirnya bapak yang punya mobil ini bilang, ya sudah, perbaikin, silakan. Lalu bapak ini kemudian hanya mengorek sedikit saja. Lalu dia bilang, coba starter, coba mulai hidupkan. Lalu bapak yang punya mobil ini kemudian menghidupkan mobilnya dan selesai. Mobilnya bisa hidup kembali. Bapak ini keluar dari mobilnya lalu mengatakan, "Maaf Pak, saya tadi agak tidak kurang yakin dengan Bapak. Soalnya Bapak naik kuda kok Bapak mau perbaikin saya punya mobil. Ini mobil keluaran baru loh. Kalau boleh tahu Bapak ini siapa?" Lalu bapak yang naik kuda itu perkenalkan namanya. Lalu bapak yang naik kuda itu bilang begini, "Perkenalkan, saya adalah Henry Ford. Sayalah yang menciptakan mobil ini." Ngerti nggak makna ilustrasinya? Ya. Kenapa sampai dia tahu? Karena dialah yang menciptakan mobil itu. Nah, saudaraku, satu-satunya pribadi yang tahu di mana kesalahan saudara dan saya, di mana kekurangan saudara dan saya, siapa dia? Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara dan saya mau murni beribadah, mau murni hidup takut akan Tuhan, maka hal yang pertama yang saya sarankan, katakan kepada Tuhan, "Tuhan, selidiki aku." Setuju? Boleh? Setiap hari, agar Tuhan senantiasa memberitahu kepada kita kesalahan dan kelemahan kita, supaya kita tetap didapati Dia, tetap setia. Seperti lagu tadi toh, "Kau dapati aku tetap setia." Amin. Pengajaran pertama, saudara. Ya. Pengajaran kedua, saudara-saudara. Ya. Ketika saudara dan saya senantiasa mau hidup di dalam kemurnian iman tanpa topeng kemunafikan, ya, maka pengajaran kedua berkata begini. Firman Tuhan yang telah menjadi daging itu telah menebus kita, membenarkan kita. Maka sebagai tanda syukur kita atas firman Tuhan yang ditulis pada loh hati saudara dan saya, yang sudah ada di dalam daging saudara dan saya, maka
kita haruslah ya dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, mari menyatakan kesiapan dan kesediaan kita untuk senantiasa mau diubah oleh firman Tuhan. Jadi dalam rangka hidup tulus, murni, tanpa topeng kemunafikan, saudara dan saya harus menjadi pribadi, saudara dan saya harus menjadi keluarga, saudara dan saya harus menjadi umat manusia yang senantiasa mau diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Itu saudara-saudara, ya. Kita tidak mau lagi tinggal di dalam selubung dosa. Kita mau diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau tinggal lagi dalam selubung dosa. Saudara bisa bandingkan dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-12. Boleh dibuka saudara. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama nantinya setelah kita dapat ya. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-12. Apa bunyi firman Tuhan di situ saudara-saudara? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Iya, sebab itu hendaknya dosa jangan berkuasa lagi di dalam hidupmu. Kita harus melawan keinginan daging. Dan untuk melakukan ini, supaya kuasa dosa tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang tulus beriman kepada Tuhan. Ya, untuk melakukan ini diperlukan kerendahan hati. Untuk setiap hari kita mau diubah, saudara. Diubah oleh firman Tuhan. Kerendahan hati, bukan kekerasan hati. Sebab hanya orang-orang yang rendah hati, yang mau rendah hati di hadapan Tuhan, mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, dan mau diubah, itu akan senantiasa diubah oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, ya, kalau saudara dan saya mau hidup jujur di hadapan Tuhan, tulus di hadapan Tuhan, saudara dan saya harus menjadi pribadi yang selalu mau diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Yang tidak baik menjadi baik. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Jujur, boleh jujur di hadapan Tuhan. Kata orang boleh jujur juga. Barang kata orang ada di dalam rumah Tuhan nih. Sehingga ada yang jadi hakim di sini. Beta lah saya bisa hakimi alih orang. Hakim yang utama adalah Tuhan. Tete manis di atas. Ya. Jadi kalau boleh jujur di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kalau saudara dan saya mau jujur di hadapan Tuhan, ya. Kadangkala saudara dan saya tidak mau dirubah. Tidak mau diubah oleh firman Tuhan. Karena ada kekerasan hati. Itu saudara-saudara. Kita tahu bahwa yang kita lakukan ini salah. Yang kita lakukan ini berdosa. Yang kita lakukan ini jahat. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita senantiasa tidak menjadikan firman Tuhan untuk merubah kita. Malah saudara dan saya mencari banyak dalih untuk membenarkan kejahatan kita. Boleh kita akui di hadapan Tuhan, ada manusia-manusia yang jenis ini, kepala batu, tahu bahwa itu salah, mau diubah oleh firman Tuhan, selalu mengeraskan hati, lalu cari macam-macam alasan untuk membenarkan kejahatannya, untuk membenarkan kesalahannya, saudara-saudara. Padahal firman Tuhan yang berkata di dalam Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-10b sampai dengan 11. Nanti saudara baca di rumah. Di situ ada firman Tuhan berkata, "Jika hari ini engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu." Jika hari ini saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan yang mau mengubah saudara dan saya dari kejahatan, dari ketidakbenaran kita menjadi benar, jangan keraskan hatimu. Tapi kebanyakannya itu, ya. Kebanyakan apa Pak Pendeta? Kebanyakan banyak dari kita yang mengeraskan hati kita, tidak mau diubah. Lalu cari banyak macam alasan untuk membenarkan kita punya kejahatan. Manusia-manusia seperti ini, pribadi-pribadi seperti ini, mohon maaf, ketika dia datang sebagai hakim, saudara dan saya tidak akan mungkin tercatat di dalam buku kehidupan.
Setiap hari saudara dan saya mau diubah oleh firman Tuhan. Amin. Dan kalau mau diubah, perlu kerendahan hati, bukan kekerasan hati. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, saya kasih contoh begini. Pribadi yang tidak mau berubah, ya, pribadi yang selalu cari alasan tidak mau berubah. Begini saudara, di suatu jemaat ada seorang penatua, bukan di GPIB ya, bukan, dan bukan juga di Canuk, bukan juga di Batrakasi Gresik. Saya tidak tahu di mana ini, Pak Ivan, tapi ini hanya cerita saja. Di suatu jemaat ada seorang penatua yang tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya. Apa itu Pak Pendeta? Dia punya kebiasaan buruk apa Pak Pen? Dia punya kebiasaan buruk itu, dia suka minum air kata-kata. Alias apa? Pemabuk. Penatua loh. Penatua. Nah penatua ini, ya, yang luar biasanya, sudah banyak yang memberikan dia nasihat agar dia merubah kebiasaannya. Bahkan firman Tuhan juga tidak sering kali dia dengar, namanya juga penatua, dia sering pelayanan. Tapi dia keraskan hatinya, dia tidak mau berubah. Dia mau naik pimpin sebagai P1, P2, ya, dia tongka dulu, cari panas-panas. Itu orang pun gitu tuh. Supaya kadang-kala ada pendeta tanya, buat apa Pak? Biar beta percaya diri Pak Pendeta. Tua ngampung, percaya diri dengan hal-hal barang begitu. Mau taruh di mana? Betul ke saya Om Ivan? Dia kebiasaan minum itu. Ditegur tidak mau berubah. Dan dia punya yang luar biasanya lagi, ini penatua ini. Ketika proses pemilihan majelis jemaat, namanya selalu ranking 1. Ranking 1. Suara terbanyak dia. Ini cara mau kasih turun dia bagaimana? Ya. Pendeta ganti pendeta sudah menasehati, tapi dia tetap dengan seperti itu. Nah penatua ini juga, dia punya suara yang merdu. Jadi ketika dia tidak tugas sebagai majelis asistensi, dia bertugas sebagai pemandu lagu. Nah satu kali masuklah KMJ baru, lalu semua majelis curhat sama KMJ baru. Pak Pen, tolong dong kasih sadar kita punya penatua itu. Kenapa dia? Suka minum, dikuasai oleh alkohol, tapi keras hati, tidak mau berubah, ada saja alasan yang dia cari. Pak Pendeta bilang, iya nanti ada caranya. Nah, satu kali Pak Pendeta berkhotbah tentang pertobatan saudara, hari Minggu tentang pertobatan. Pak Pendeta berkata begini, bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah kebetulan saat itu penatua itu tidak tugas, tapi dia tugas sebagai pemandu lagu. Dia duduk di situ. Pak Pendeta mengatakan, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Pak Pendeta sambil lihat dia. Jemaat deng penatua sudah bilang, ale ancur, ale mati, ale dapat, ale kalau tidak berubah lagi, ale luar biasa nih. Pak Pendeta katakan lagi, bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Andai kata saya punya bir di seluruh dunia, akan saya tumpahkan dan buang ke sungai, karena saya mau bertobat, kata Pak Pendeta sambil lihat dia. Andai kata saya punya whisky, wine, anggur dan sebagainya, cap tikus, dalam nama Tuhan Yesus saya buang ke sungai, karena bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Andai kata saya punya banyak minuman keras, saya larutkan ke sungai, bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Mata Pak Pendeta terus di situ. Saudara,
Semua sudah berharap dia berubah. Dia pemimpin lagu. Setelah itu kan setelah khotbah kan biasanya ada pujian. Lalu Paitua berdiri. Lalu Paitua ngomong begini, kan tadi Pak Pendeta bilang andai kata dia punya bir, dia punya segala macam, dia larutkan ke sungai. Ingat tuh? Lalu Paitua berdiri, lalu Paitua bilang begini, Bapak Ibu jemaat, dengan percaya diri nih, barang setongka. Bapak Ibu jemaat, mari kita merespon akan firman Tuhan yang begitu berapi-api yang disampaikan oleh hambanya pendeta. Mari kita berdiri dan merespon firman Tuhan dengan melakukan NKB nomor 273 yang berjudul mari berkumpul di sungai dan minum air sungai itu. Tuhan ngampung. Barang dia tahu bahwa di sungai itu Pak Pendeta buang segala rupa di situ. Inilah yang dibilang, jika hari ini engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Supaya apa? Supaya kita beribadah dengan kemurnian. Supaya kita melayani dengan ketulusan, bukan kepura-puraan, bukan kepalsuan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, teguran Tuhan untuk melayani dengan penuh kemurnian dan penuh dengan ketulusan itu sudah saya alami. Selama bertahun-tahun saya jadi pendeta, jujur saya baru ketemu dengan Pak Ivan. Saya pernah melayani dulu tahun 2000 berapa ya? 2012 ya. 2012 ya, sekitar sampai 2012, 2000 sekian sampai dengan 2012. Saya adalah ketua majelis jemaat pertama di GPIB Tiberias, Sidoarjo. Waktu itu jemaat gereja ini belum jadi seperti ini. Dan saya sering melayani di sini dan sudah kenal dengan Pak Ivan. Asal Bapak Ibu mau tahu, saya tidak malu untuk mengakui saya punya aib. Selama pelayanan saya penuh dengan kepalsuan. Saya memberitakan firman Tuhan tapi saya keraskan hati, tidak mau diubah. Sampai suatu saat Tuhan memukul saya. Tuhan mendidik saya melalui satu penyakit yang luar biasa, saudara-saudara. Tahun 2015 masuk 2016 saya kena penyakit autoimun plus sampai sekarang ini. Ketika saya kolaps di rumah sakit, ketika saya tidak sadar diri, koma 3 hari 2 malam, Tuhan memperlihatkan saya punya dosa. Saya lihat, ya, saya tidak mengarang dan Ibu Pendeta Christine tahu itu. Saya lihat Tuhan memperlihatkan, tahu orang putar film pada zaman dulu yang roll turun begitu. Dia turun begitu, saudara. Tuhan memperlihatkan, Tuhan menelanjangi saya. Sehingga tepat pada saatnya saya sudah masuk di dalam lembah kematian. Lalu saya berkata, Tuhan, saya di mana? Lalu Tuhan berkata, anakku, kembali, belum saatnya. Saya bisa hidup sampai dengan saat ini. Saya mengalami kehidupan yang baru, saudara. Karena itu prinsip hidup saya saat ini adalah melayani. Amin, saudara. Saya tidak ingin lagi melayani dengan penuh kepalsuan. Saya katakan ini bukan untuk membanggakan kerohanian saya, tapi saya mau cukup saya saja. Jangan Bapak Ibu, cukup beta juga. Jangan ale dorang. Hiduplah dalam ketulusan iman. Jangan ada kepura-puraan di dalam hidup beriman. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, saudara-saudara, ya, agar saudara dan saya senantiasa didapati oleh Tuhan hidup di dalam kemurnian iman, maka jangan lagi membiasakan diri kita menutupi, menyelubungi kejahatan dan kesalahan-kesalahan kita dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Ya. Untuk supaya orang-orang di sekitar kita tahu kita baik. Ngerti nggak nih? Ya. Karena apa, saudara-saudara? Setiap kesalahan
setiap kejahatan itu akan dipertanggungjawabkan. Saudara bisa kelihatan baik di depan istri, saudara bisa kelihatan baik di depan suami, saudara bisa kelihatan baik di depan majelis, di depan pendeta, bahkan pendeta bisa kelihatan baik di depan penatua dan diaken. Tapi saudara dan saya tidak bisa menutupi saudara punya aib di hadapan Tuhan. Setuju? Karena apa dia bilang? Roma 14 ayat 12, semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi jangan lagi mau hidup menyenangkan orang, mau hidup dengan pura-pura baik hanya untuk supaya orang tidak melihat kita punya kesalahan dan kelemahan. Itu saudara, pengajaran yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang bisa kita dapatkan melalui bacaan firman Tuhan kita saat ini adalah, perhatikan, Yesus yang telah membebaskan kita dari selubung dosa dan kita telah menjadi manusia baru yang dapat melihat kebenaran. Oleh karena itu saudara-saudara, ya, kita diminta agar kita tidak hanya bisa melihat kebenaran. Catat nih. Kita tidak hanya bisa melihat kebenaran, tapi juga harus bisa memperkatakan kebenaran. Jadi kalau ada yang benar, katakan itu benar. Jangan disalahkan hanya untuk menyenangkan yang salah. Setuju? Ketika ada yang salah, katakan itu salah. Jangan dibenarkan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ya. Coba perhatikan Matius pasal 5 ayatnya yang ke-37. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-37 dan Amsal pasal 8 ayat 7 sampai dengan 8. Nanti Amsalnya beta minta Nyong yang pemandu lagu boleh baca Amsal nanti. Coba lihat Amsal pasal 8 ayat 7 dan 8, Nyong. Bapak Ibu jemaat persiapkan Matius pasal 5 ayatnya yang ke-37. Sudah dapat? Ya. Kita baca yang pertama Matius pasal 5 ayatnya yang ke-37. Kita baca sama-sama Bapak Ibu jemaat. 1, 2, 3. Dia jelas di sini. Jika kita tahu salah, harus berani katakan itu salah. Karena kita sudah lihat kebenaran, harus berani katakan yang benar. Jangan menyembunyikan fakta, jangan memutarbalikkan fakta hanya untuk menyenangkan beberapa orang yang sudah hidup salah. Ya. Lalu kita perhatikan Amsal pasal 8 ayat 7 dan 8. Ayo, Nyong. Amsal 8 bisa di mic. Amsal 8 ayat 7 dan 8. Ini masih Nyong kah? Iya. Amsal pasal 8 ayat 7 dan 8. Silakan. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Terima kasih. Karena lidahku mengatakan kebenaran, lalu dia bilang, segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Artinya saudara-saudara, artinya itu tadi, dalam rangka hidup tulus, jujur, tanpa topeng kemunafikan, maka ketika ada hal yang salah, katakan itu salah. Ketika ada hal yang benar, jangan katakan salah, padahal saudara mengetahui itu benar. Ya, jangan suka mau menyenangkan orang lain lalu mengatakan yang benar menjadi tidak benar dan mengatakan yang tidak benar menjadi benar. Saudara, saya kasih contoh begini deh. Di suatu kali ada di stasiun radio, ya, penyiar ini melaporkan hasil pertandingan kejuaraan balap mobil internasional. Ya. Penyiar radio itu mengatakan begini, saudara-saudara pendengar, ada info terbaru dari kejuaraan balap mobil internasional. Pembalap Indonesia berhasil menempati posisi kedua, sementara juara pertama dimenangkan oleh pembalap dari Amerika Serikat.
Orang yang mendengar pada saat itu senang sekali. Indonesia juara 2, wajarlah kalau Amerika, ya toh? Dan itu terus diulang-ulang oleh penyiar ini. Pembalap Indonesia membawa nama harum bangsa Indonesia karena berhasil menempati posisi kedua dalam balap mobil internasional. Sungguh sangat membanggakan saudara-saudara. Tapi ternyata setelah diselidiki, ternyata negara yang ikut balapan itu hanya 2, Amerika dan Indonesia. Itu yang dia tidak bilang. Ngerti nggak nih makna ilustrasi ini? Kadangkala kita latah, kita tahu bahwa itu perbuatan salah, tapi hanya untuk menyenangkan hati orang lain, untuk menyenangkan kelompok kita menyalahkan apa yang sudah benar. Ini manusia yang penuh dengan topeng kemunafikan, dan tidak tertutup kemungkinan itu ada di dalam persekutuan kita, saudara. Itu ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Dan tidak tertutup kemungkinan ada banyak topeng-topeng kemunafikan yang ada dalam rumah tanggamu, rumah tanggaku, persekutuanmu dan persekutuanku. Hari ini menjelang akan Rabu Abu, menjelang akan masa Prapaskah, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku, agar aku hidup dengan kemurnian iman, keluargaku hidup dalam ketulusan iman, bukan di dalam kepura-puraan. Karena orang yang hidup di dalam kemunafikan, firman Tuhan berkata dalam Matius kalau saya tidak salah, orang yang hidup dalam kemunafikan, siapa yang hidup dalam kepura-puraan dan kepalsuan, upahnya adalah ciloko. Saudara catat baik, celaka. Iya, Pak Pendeta, menyeramkan banget. Masa sih Pak, orang yang hidup di dalam kepalsuan itu adalah celaka? Apa itu Pak Pendeta? Kita takut banget tuh. Masa sih orang yang hidup dalam kepalsuan selalu celaka? Mungkin orang-orang yang hidup dalam kepalsuan saat ini, orang-orang yang munafik saat ini, mungkin saat ini dia sentara jaya. Tapi ingat saudara, jayanya tidak akan lama. Karena Tuhan berfirman di dalam Matius 23 ayat yang ke-13, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang munafik. Celakalah kamu. Matius 23 ayat yang ke-13. Jadi saudara-saudaraku, memasuki akan minggu-minggu yang sungguh luar biasa ini, di mana saudara dan saya, jika Tuhan berkenan umur panjang, saudara dan saya akan kembali menikmati Jumat Agung. Amin, amin saudara. Mari ketorang hidup benar-benar berkata, Tuhan selidiki kami, agar aku murni di hadapan-Mu, imanku tulus di hadapan-Mu. Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, hati dan mulut saudara dan saya masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Silakan duduk, saudara. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang sebentar akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan juga secara doksologi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang menyapa akan kehidupan kami pada saat ini. Karena itu Tuhan, kami yang sudah terberkati, baik hamba-Mu sebagai pemberita firman dan juga sebagai penata-penata layan akan ibadah pada saat ini, penatua, diaken, pemandu lagu, organis, pemandu slide dan sebagainya, kami semua yang terlibat dalam pelayanan dan juga warga jemaat-Mu, berkata di dalam hati kami, merendahkan hati kami dan berkata, Tuhan, selidiki kami, ujilah kami. Apakah kami masih menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan? Ataukah pribadi kami sudah serong di hadapan Tuhan? Sehingga ibadah kami ini, pelayanan kami ini, penuh dengan kemurnian, penuh dengan ketulusan, bukan dengan kepura-puraan. Dan sebagai kepala keluarga, kami kaum bapa berkata, Tuhan, selidiki kami, ujilah kami. Apakah cinta kasih, apakah contoh teladan iman yang kami lakukan dalam rumah tangga kami lakukan dengan ketulusan? Kami lakukan hanya karena takut akan Tuhan? Atau kami lakukan untuk menutupi kejahatan-kejahatan kami sebagai kepala-kepala rumah tangga? Sebagai kaum ibu, sebagai istri, kami berkata, Tuhan, selidiki kami juga. Ujilah kami. Apakah tingkah laku kami sebagai tiang-tiang doa di dalam rumah tangga kami senantiasa kami lakukan dalam takut akan Tuhan? Atau kami hadir sebagai istri yang penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan, menutupi segala kelemahan-kelemahan kami? Dan sebagai anak-anak di dalam rumah tangga kami berkata, Tuhan Yesus, selidiki kami sebagai anak-anak muda, selidiki kami sebagai anak-anak remaja. Apakah ketaatan kami kepada orang tua kami penuh dengan kemurnian, atau kami taat, kami patuh untuk menutupi kesalahan dan aib kami sebagai pemuda dan remaja di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, selidiki kami dan ubahlah kami. Kami tidak ingin mengeraskan hati kami untuk Engkau ubah menjadi yang baik di hadapan-Mu, sehingga pada saatnya Engkau mendapati kami tetap setia di jalan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, perkenankan kami di dalam hari Minggu Transfigurasi saat ini, perkenankan kami berdoa agar ketika kami mau memasuki Rabu Abu Prapaskah dan akan nanti menikmati indahnya Paskah, indahnya Jumat Agung, biarlah kami senantiasa didapati oleh-Mu menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi pelayan-pelayan yang senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang penuh dengan kasih dan selalu tidak pernah terlambat mengasihi kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, khususnya yang berada di kota Surabaya, khususnya di Jawa Timur. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati pemerintah-pemerintah kami. Kuasai mereka dengan hikmat-Mu, sehingga di dalam hikmat yang takut akan Tuhan, mereka senantiasa melakukan tanggung jawabnya sebagai pemerintah, sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan. Bapa di sorga, berkati juga TNI, Polri, berkati semua menteri-menteri sesuai dengan pembidangan masing-masing. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati. Gereja-gereja-Mu, secara khusus kami berdoa atas ungkapan syukur hari ulang tahun ke-417 Gereja Protestan di Indonesia. Kami menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu Gereja Protestan di Indonesia. Begitu banyak denominasi gereja yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Biarlah gereja-gerejamu tetap menjadi gereja, tetap menjadi persekutuan yang terpanggil dari gelap memasuki terang dan menyampaikan terang Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan dengan sinode masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Secara khusus kami berdoa untuk GPIB, dari tingkat sinodal sampai kepada MUPEL dan juga regio sampai kepada pos-pos Pelkes. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati pelayanan GPIB. Khususnya kami berdoa untuk proses pelaksanaan persidangan sinode tahunan yang akan berlangsung secara daring pada bulan Maret yang akan datang. Tuhan, persiapkan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, persiapkan jemaat, persiapkan semua perangkat-perangkat yang ada, sehingga kami boleh melakukan persidangan tahunan ini dengan penuh tuntunan takut akan Tuhan dan menghasilkan, mengevaluasi keputusan-keputusan yang hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami sebagai warga jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya. Berkati kami Bapa di sorga. Secara khusus Tuhan, berkati keluarga-keluarga yang kena dampak stay at home atau PHK yang dirumahkan, agar senantiasa saudara-saudara hamba ini kuat, sabar. Berkati mereka Tuhan. Hamba tahu bahwa kehilangan pekerjaan di masa yang sulit ini itu menjadi pergumulan yang sangat luar biasa, dan hamba hanya mampu berdoa. Dan kalau saja ada saudara hamba yang hadir pada saat ini, yang ada duduk di dalam kekudusan rumahmu, yang ada duduk di dalam persekutuan saat ini dan mengalami kehilangan pekerjaan, PHK dan dirumahkan karena COVID saat ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba yakin dan percaya mereka boleh kehilangan pekerjaan, tapi mereka tidak akan pernah kehilangan berkat-berkat Tuhan, karena Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka. Ada saja cara Tuhan untuk menyertai dan memberikan berkat kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati akan penyusunan program kerja 2022-2023. Berkati sehingga semua tersusun hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati pendeta, penatua, diaken, pengurus 6 pelkat, komisi-komisi, panitia pembangunan, panitia hari raya gerejawi, BPBJ, dan pegawai-pegawai gereja yang terlibat di dalam pelayanan GPIB Jemaat Cahaya Anugerah di tempat ini. Tuhan Yesus sayang mereka semua. Lalu Tuhan Yesus tambah-tambahkan hikmat, sehingga hamba-hamba Tuhan ini, pendeta dan semuanya, penatua, diaken, pengurus 6 pelkat, komisi, panitia-panitia, hari raya gereja, BPPJ, pegawai gereja, semuanya bekerja, berpelayanan, bersaksi, bersekutu, dipimpin oleh hikmat yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati warga jemaat dalam pergumulan rumah tangga masing-masing. Secara khusus hamba berdoa untuk jemaat-jemaat yang bekerja sebagai karyawan, karyawati swasta atau pegawai negeri, PNS. Secara khusus juga jemaat-jemaat yang berprofesi sebagai pedagang, sebagai pekerja-pekerja kasar. Selama itu dilakukan dengan takut akan Tuhan, maka hamba yakin saudara, bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita di dalam pekerjaan kita masing-masing. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkati usaha-usaha yang dilakukan oleh jemaatmu. Berkati sehingga walaupun banyak yang sudah tergeletak, 1.000, 10.000 tergeletak, tapi anak-anak Tuhan tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Berkati akan studi anak-anak kami, cucu-cucu kami. Berkati para mahasiswa, pelajar-pelajar yang Engkau anugerahkan kami sebagai anak. Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka dalam perjuangan mereka untuk mencapai cita-cita dan harapan anak-anak kami ini. Berkati juga kami sebagai orang tua sehingga kami dimampukan oleh-Mu untuk bisa menjadi teladan, untuk bisa mewujudkan tujuan, cita-cita dan harapan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Lalu saat ini Tuhan Yesus, Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan di minggu ini. Kami berdoa untuk adik Immanuelo Febrian Paliama. Kami berdoa untuk adik Timothy Febri Prakoso. Kami berdoa untuk Bapak Dino Ebet Tanabora. Kami berdoa buat Ibu Deborah Kasmina Niki Julu. Kami berdoa untuk saudara Phoenixius Frencia Siman Juntak. Kami berdoa untuk saudara
Joy Elsadai Toreh, dan kami berdoa untuk saudara Joaquin Levin Toreh. Mereka semua bersyukur di dalam ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus, Engkau tidak hanya menambahkan usia, tapi juga Engkau menambahkan hikmat yang takut akan Tuhan. Lalu kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang berbahagia karena pertambahan usia perkawinan. Kami berdoa untuk pasangan Bapak William Ferdinandus dan Ibu Sri Jumarsi dari sektor pelayanan Yudea. Kami berdoa untuk Bapak Audi W.G. De Freitas dan Ibu Yohana Magdalena dari sektor pelayanan Yudea. Kami berdoa untuk Bapak Peter J. Pandi dan Ibu Henderina S. Lapi juga dari sektor pelayanan Yudea. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi nakoda, Tuhan yang menjadi pemandu dalam rumah tangga mereka setiap waktu dan setiap saat. Lalu Tuhan, dari mimbar yang kudus ini, hamba berdoa untuk semua yang sakit. Sebelum hamba menyebutkan saudara-saudara hamba yang sakit, ada di antara kami saat ini yang ada di dalam proses pemulihan sakit penyakit, yang ada ikut ibadah pada saat ini, yang beribadah pada saat ini. Mungkin ada bagian-bagian tubuh kami yang sakit, ada bagian tubuh kami yang lemah. Ya Tuhan Yesus, hati kami terarah kepadamu Tuhan. Lalu tangan kanan kami menjamah bagian tubuh kami yang sakit. Tangan kanan kami menjamah bagian tubuh kami yang sakit, dan kami berkata, oleh bilur-bilur darah Yesus, kami pulih, kami sembuh. Haleluya. Inilah keyakinan kami Tuhan. Kami keluar dari ruang gereja ini, kami mengalami kesembuhan. Obat-obatan, makanan dan minuman, Tuhan berkati kami, sehingga obat-obatan itu menjadi saluran berkat Tuhan untuk kesembuhan kami. Sama seperti saudara-saudara kekasih kami, Bapak Haposan Siman Juntak, Bapak Cornelius Kayah, Bapak Johannes Tatuo, Ibu Estefin Mardi, Ibu Suyati Tiwo, Ibu Istianing Simantau, Ibu Deborah Otanu, Ibu Nonce Liwu M, Ibu Eli Kustia Ayal, dan adik Nathanael Sitorus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Allah sumber segala pemulihan, Tuhan memberkati pemulihan saudara-saudara hamba ini. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus untuk keluarga Binarti Latumi dari sektor pelayanan Yudea. Dari sektor pelayanan Samaria kami berdoa untuk keluarga Tommy Julius. Dari sektor Yerusalem kami berdoa untuk keluarga Reston Sinaga. Dari sektor pelayanan Bethlehem kami berdoa untuk keluarga Stefanus Santoso. Dari sektor pelayanan Kanaan kami berdoa untuk keluarga Tanda P. Sitorus. Tuhan menyertai dan memberkati keluarga kami. Tuhan menyertai dan memberkati rumah tangga kami. Maka dalam nama Tuhan Yesus, keluarga-keluarga ini pun senantiasa diberkati, sama seperti Tuhan menyertai dan memberkati rumah tangga dan keluarga kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua yang beribadah pada saat ini. Berkati pemberian-pemberian kami, berkati kesediaan hati kami. Lalu kami juga berdoa untuk penata layan, para presbiter, penatua diaken, pemandu lagu, organis, juga pemandu slide, petugas LCD, dan semuanya yang bertugas di dalam ibadah penataan layanan saat ini. Semuanya boleh hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami tertunduk di hadapan-Mu untuk juga menyerahkan para aparat TNI dan Polri dan juga para nakes. Tuhan tetap menyertai dan memberkati, khususnya di dalam kami tetap berjibaku mengentaskan akan virus corona ini. Mungkin kami akan tetap berdampingan dengan virus ini, tapi kami hanya berdampingan, kami tidak dihinggapi oleh virus yang menakutkan ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Bapa di sorga, perkenankan hamba-Mu berkata, ya Tuhan, perkenankan jemaat-Mu berkata-kata, bersaat teduh dalam doa pribadi di saat yang teduh.
Bapa yang Maha mendengar, itulah ungkapan-ungkapan syukur hati kami dalam doa pribadi kami masing-masing. Dan itulah pergumulan-pergumulan kami. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang menghadang kami di minggu yang baru ini. Tapi kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada dan menjadi solusi yang terbaik bagi kami. Berikan kami hati yang senantiasa rendah hati untuk senantiasa mau dipimpin oleh kebenaran firman. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sembah Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Allah. Firman Tuhan dalam 1 Tawari 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kasih yang remuk, Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, janganlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Umat Tuhan yang terkasih, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Allah di dalam doa. Allah yang kaya akan rahmat,
siapakah kami ini sehingga Engkau berkenan menganugerahkan keselamatan melalui Putramu Yesus Kristus yang telah rela mengorbankan diri, menderita demi menyelamatkan kami. Engkau juga telah menyertai perjalanan Gereja Protestan Indonesia selama 417 tahun dalam melaksanakan misi kasih dan keselamatan-Mu melalui gerak pelayanan 12 gereja bagian mandiri. Inilah ungkapan syukur yang kami bawa dan persembahkan kepadamu. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Amin. Coba persilakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Minggu Transfigurasi 27 Februari 2022. 1. Majelis Jemaat GPB Cahaya Nugrah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. 2. Majelis Jemaat GPB Cahaya Nugrah mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang melayani dalam ibadah minggu ini. Pelayan firman Pendeta Hendra Benyamin Dores STH, presbiter yang bertugas, tim Muger, tim multimedia, tim Satgas. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. 3. Majelis Jemaat GPB Cahaya Nugrah mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, persembahan untuk pelkes dan janji iman untuk pembangunan gedung gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. 4. Majelis Jemaat GPB Cahaya Nugrah mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang menikmati pertambahan usia dan pasangan suami istri yang diberikan pertambahan usia perkawinan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari. 5. Peneguhan sidi dan sakramen baptisan. Peneguhan sidi dan sakramen baptisan bagi saudari Lingga Karisma Buana akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu sore 6 Maret 2022. Penggembalaan dan persiapan liturgi bagi calon sidi dan majelis jemaat yang bertugas ibadah Minggu sore dilaksanakan pada hari Jumat 4 Maret 2022 jam 8 malam. Demikian untuk diperhatikan bersama. 6. Ibadah Rabu Abu. Dalam rangka memasuki masa Prapaskah, maka akan dilaksanakan ibadah Rabu Abu pada hari Rabu 2 Maret 2022 jam 7 malam bertempat di gereja. Mengharap kehadiran jemaat dalam ibadah tersebut. 7. Ibadah Pelkat PKLU dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Maret 2022 jam 10 pagi bertempat di gereja. Mengharap kehadiran anggota Pelkat PKLU dalam ibadah tersebut. 8. Berita kelahiran. Telah lahir dengan selamat seorang anak perempuan, anak pertama dari keluarga Bapak Alfred Y. Panjaitan dan Ibu Stefani M. Pondaang, anggota Jemaat Sektor Yerusalem, pada hari Minggu 20 Februari 2022 jam 7.53 pagi di National Hospital Surabaya dan diberi nama Giana Valerie Panjaitan. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Majelis Jemaat GPB Cahaya Nugrah mengucapkan selamat berbahagia. Tuhan senantiasa memberkati. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 27 Februari 2022, laki-laki 44, perempuan 46, jumlah 90 orang.
Demikian penyampaian kami. Untuk informasi selengkapnya, jemaat harap memperhatikan warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat, sebagaimana yang kami berdua sepakati antara saya dengan Ibu Pendeta Christine bahwa ketika beliau di sana, saya minta juga untuk sedikit menekankan tentang masalah Rabu Abu setelah warta jemaat. Saya tadi bertanya apakah Rabu Abu ini sudah sering dilaksanakan, kata majelis sudah sering. Cuma mungkin salah satu yang ada agak sedikit mengganjal karena ketika kita melaksanakan Rabu Abu ini banyak pendapat yang mengatakan bahwa kita ikut-ikutan dengan Katolik. Sebenarnya tidak. Sekali lagi tidak. Rabu Abu itu bukan milik Katolik, bukan milik Ortodoks, catat saudara. Tapi milik gereja perdana mula-mula, ya. Lalu kenapa gereja Protestan tidak melakukannya? Ya, mungkin ada pengkajian lagi. Lalu kenapa GPB kembali melakukannya? Ya, itu berdasarkan dengan dasarnya hasil ketetapan persidangan sinode yang kemarin, ya, persidangan sinode 20, ya, ditetapkan tentang Rabu Abu, saudara-saudara. Lalu tujuan Rabu Abu yang paling utama adalah Rabu Abu dilaksanakan agar jemaat diingatkan kembali untuk mengenang kesengsaraan Yesus yang mati bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dunia. Abu sebagai tanda pertobatan atau kerendahan diri, tadi kerendahan hati, ya, mengajak jemaat untuk ikut berpartisipasi dalam solidaritas pada penderitaan dunia. Dan saya tambah, abu yang nanti dikenakan kepada kita sejatinya seharusnya menghadirkan kemurnian iman kita di dalam berpelayanan, di dalam berkeluarga sebagai keluarga percaya, umat percaya, dan di dalam mematuhi segala perintah-perintah Tuhan. Sehingga kehidupan saudara dan saya tidak lagi penuh dengan kemunafikan, tapi dengan penuh ketulusan. Selamat melaksanakan Rabu Abu. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Bermula dari Yerusalem terus ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, api Injil terus dibawa dan diberitakan oleh rasul-rasul dan penginjil, dan sampailah di Maluku dan seluruh persaudaraan Indonesia. Marilah saudaraku, kita ikat tali kasih persaudaraan dengan satu hati, satu tujuan. Kita jaga agar api Injil ini terus menyala sehingga dunia merasakan dan mengalami kehangatan kasih-Nya. Tuhan punya maksud Pakatong datu-datu bermula dorang tarima api Injili sekarang dong seng ada yang tinggal cuma pasang para anak cucu semua sekarang ini. Nah, biar api Injil terus menyala, menyala di hati, nah biar akan
Umat Tuhan, saudara-saudaraku, merendahlah di hadapan Tuhan serendah-rendahnya. Arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus, dan terimalah berkat-Nya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari bersatu teduh. Saat teduh selesai, ibadah selesai. Shalom. Saya atas nama presbiter yang bertugas pada pagi hari ini mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.